Jamaah rahimakumullah. Di dalam pembahasan panduan amal, dalam hal-hal yang harus kita pahami ini, Allah menunjukkan bahwasanya apa yang diinfakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah kita tertipu oleh syaitan sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 268 tadi, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian dengan ketakutan terhadap apa? Kefakiran dan menyuruh kalian dalam perbuatan keji. Maka dari itu janganlah takut dari ketakutan yang diberikan oleh setan terhadap kefakiran, karena apa? Allah pasti diganti oleh Allah, dan Allah menjanjikan itu di dalam Al-Quran surat Saba, yaitu surat ke-34 ayat yang ke-39. Allah berfirman, Kul, katakanlah, Inna, sesungguhnya Robbi, pemeliharaku. Apa yang dilakukan oleh Allah yang sesungguhnya? Ya besutu, Allah itu melapangkan. Apa yang dilapangkan oleh Allah? Rizqo, yaitu rizki. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kita kepada orang-orang lainnya, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya Allah itu melapangkan rizki kepada siapa? Liman yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Apa? Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Dan apa yang Allah katakan selanjutnya, wayak biru, dan Allah akan memberikan pembatasan atau ketetapan kepada siapa? Lahuba, baginya. Jadi Allah inilah yang melapangkan rezeki, yang membatasi rezekinya kepada siapa? Yang dikehendaki oleh Allah dari golongan hambanya. Kemudian Allah mengatakan, apabila kamu mau berinfak, itu Allah yang punya kewajiban untuk mengurus itu. Dari harta kamu yang kamu keluarkan, yang logikanya itu berkurang, tapi Allah katakan, wama, dan apa yang anfaktum, yang kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, apa saja. Bisa jadi uang 100 juta, 10 juta, 1 juta, 500 ribu, mungkin 10 ribu, atau mungkin 500 rupiah, atau bahkan tidak tahu ada tidak uang 25 rupiah atau mungkin 5 rupiah seperti dulu. Sesuatu, mungkin tidak hanya dari uang saja, mungkin memberikan dari hasil bumi, satu bawang dan sebagainya, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu tatkala dia berangkat ke masjid, mereka senantiasa membawa barang yang akan disedekahkan. Kalau mereka tidak punya barang yang penting, mereka membawa bawang merah atau mungkin bawang putih, maka setelah berjumpa dengan manusia akan dikatakan, maukah kamu ini? Akan disedekahkan seperti itu. Bayangkan semangat mereka dalam berinfak. Karena apa? Allah mengatakan, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu itu, fahuwa, maka dia, yaitu Allah itu, yukhlifuhu, Allah apa? Yukhlifuh, akan menggantinya, akan diganti, jadi tidak sia-sia. Dan Allah menegaskan bahwasanya sekali lagi Allah itu yang melapangkan rizki bagi hamba yang dikehendakinya, dengan penegasan apa? Wahwa, dan dia adalah khairur raziqin, dia itu sebaik-baik pemberi rizki. Jadi tatkala kita memberikan rizki yang Allah berikan pada kita dengan bentuk kita infakkan atau kita sedekahkan dari apa? Min thayyibat, dari yang baik-baik tadi, maka sesuatu yang kita pilih yang terbaik kita berikan, maka Allah tuh tahu, dan balasannya juga pasti lebih baik dari yang kita keluarkan yang terbaik tadi. Itu jamaah rahimaku yang Allah tegaskan. Maka dari itu janganlah kita ragu atau tertipu daya oleh setan dalam berinfak, karena apa? Kita tidak akan menjadi kekurangan, kita akan diganti oleh Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas dari hal yang ketiga yang harus kita pahami adalah, marilah kita bersegera berinfak, jangan ditunda, apalagi yang sifatnya bersedekah. Karena Allah mengingatkan hal ini di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11.
Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat yang ke-9 ini surat Al-Munafikun Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, panggilan Allah dalam ayat ini pasti ada perintah setelahnya. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman di dalam surat Munafikun ayat yang ke-9 ini? La tulhikum, janganlah melalaikan, jangan sampai kalian itu terlalaikan dari apa? Amwalukum, harta-harta kalian. Jadi kalian ini mendapatkan rezeki dari Allah berupa harta, terus menumpuk banyak, pundi-pundi menambah, itu jangan sampai melalaikan, karena harta bisa melalaikan. Apalagi wala auladukum, dan jangan pula melalaikan kalian siapa? Anak-anak kalian. Mungkin anak-anaknya cantik, mungkin lucu-lucu dan sebagainya menggemaskan sehingga lupa dalam apa? Melaksanakan perintah Allah. Ada lagi, Allah tegaskan an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jangan sampai mengingat Allah itu kita terlalai dari dua hal, yaitu dari anak-anak kita, dari harta-harta kita. Allah mengatakan kalau masih seperti itu, wa may yaf'al, dan bagi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada yang tetap melakukan perbuatan ini, terlalaikan dari mengingat Allah, yaitu harta dan anak-anaknya ini melalaikannya, zalika, yang demikian itu perbuatannya, faulaika, mereka itu apa? Humul khosirun, mereka itu termasuk orang-orang apa? Orang yang rugi. Jadi ada golongan orang-orang yang merugi, itu oleh Allah katakan mereka itulah orang yang melakukan perbuatan eh, terhadap harta dan anak-anaknya ini sehingga terlalaikanlah dalam berzikir kepada Allah. Jadi ada orang yang waktunya sholat, mereka disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting, yaitu mereka lebih mementingkan harta dan anak mereka. Mungkin satu dua kali karena hal-hal yang mendesak itu sesuatu yang wajar, tapi kalau selalu tidak mau hadir ke masjid untuk mendirikan sholat atau mengingat Allah, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran terhadap Musa alaihissalam yang dulu pernah kita bahas, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah ini dengan jalan sholat. Nah, orang tidak mau sholat lagi datang ke masjid gara-gara apa? Terlalaikan oleh harta dan anaknya. Takut kalau hartanya hilang. Wah, kalau saya ke masjid nanti bagaimana dengan mobil, uang, motor yang ada di rumah, HP. Akhirnya dia takut kehilangan hartanya, ingin menjaganya karena tidak mau meninggalkan, terutama hanya untuk urusan datang ke masjid. Mereka mengatakan seperti itu, padahal datang ke masjid itu akan mendapatkan al-falah, yaitu kemenangan. Maka dari itu, itulah orang-orang yang terlalaikan oleh Allah, dan dikatakan wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat seperti itu, ya itu terlalaikan, faulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang merugi, ya rugi dunia dan juga rugi akhirat. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan lagi di dalam ayat ini terkait orang-orang yang senantiasa menunda infaknya, wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian, mimma rozaqnakum, dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian, min qabl, sebelum apa? Ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang apa? Kepada salah satu atau salah seorang di antara kalian apa? Al maut, kematian. Jadi ini perintah dari Allah, ayo segera infakkanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kamu sebelum datang atau maut menjemput kalian. Karena apa? Banyak orang yang melakukan seperti itu, dan Allah mengingatkan pada kita, tatkala orang-orang itu tertunda dalam menginfakkan, menunggu besok saja, nunggu Ramadan tahun depan supaya terlipat gandakan pahalanya, atau nunggu besok hari Jumat dan sebagainya, maka sebelum tiba waktunya Allah menakdirkan dia kedatangan maut, kemudian mereka berkata fayaqul, lalu mereka ini berkata, Robbi, wahai pemeliharaku, wahai Allah, laula akhartani, seandainya engkau engkau mau menangguhkan aku,
Jadi mereka ini memohon, ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan aku ya Allah? Tundalah kepadaku apa? Kematian itu ila ajalin qorib, sampai waktu yang sedikit lagi lah, diundur sedikit lagi. Untuk apa mereka memohon kepada Allah? Ya Allah, tangguhkanlah kepadaku ini kematian ini sedikit saja, karena mereka menginginkan karena sudah terlambat. Untuk apa? Fa'asodaqa, maka aku akan bersedekah. Ya Allah, tundalah sedikit saja, saya punya harta banyak, mau aku bersedekah. Wa akun, dan aku akan menjadi apa? Minas solihin, termasuk golongan orang-orang yang apa? Yang soleh, yang mau beriman dan juga beramal. Maka dari itu mereka ini merasa merugi. Waduh, sudah datang maut, harta itu tidak jadi diinfakkan, tidak jadi disedekahkan, dan tidak mendapatkan pahala yang berkelanjutan berupa jariah. Justru harta itu menjadi tinggalan dan diperebutkan, yaitu juga sebagai harta warisan. Dan tidak sedikit berita di televisi, di surat kabar, justru dengan harta-harta warisan itu timbul perpecahan, bahkan terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah. Maka dari itu ini hal yang buruk apabila seseorang menunda dalam berinfak maupun bersedekah. Dan Allah menegaskan walau, dan tidak akan yuakhirullah, Allah itu menangguhkan nafsan kepada seorang pun idza, apabila jaa, datang, ajaluha, kepadanya, yaitu ajalnya telah datang. Tidak akan pada satu orang pun Allah mau menangguhkan ajalnya sedikit saja untuk bersedekah atau melakukan kebaikan. Wallahu, dan Allah itu khairum bima ta'malun. Allah itu khobirum, memiliki kabar, bima, terhadap ta'malun yang kalian kerjakan. Itu jamaah rahimakumullah, satu petunjuk dan perlu kita pahami. Maka dari itu marilah kita melakukan hal-hal ini sebagai pedoman dalam berinfak maupun bersedekah. Maka dari itu kita akan bisa mendapatkan kehidupan kita, bersih harta kita, merasa cukup, dan kita tidak salah langkah dalam berinfak dan bersedekah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panduan amal yang kita akan bahas di pertemuan yang awal tadi.